Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Syekh Sya'rawi dalam sebuah ceramahnya menyampaikan sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Bahwa di antara perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, pada makhluknya. Perkara ini saat ini menjadi sebuah fenomena yang marak terjadi di masyarakat, di mana kesusahan, nasib, atau kondisi tertentu yang Allah tetapkan untuk seseorang atau untuk kita jadikan sebagai alat untuk meminta-minta, memohon belas kasihan manusia. Ketetapan atau nasib yang Allah tetapkan, Allah bagikan untuk kepada kita jadikan sebagai alat untuk meminta belas kasihan orang lain. Seakan-akan kita ingin menyampaikan bahwa ini loh kondisi saya, ditetapkan oleh Allah, saya diberikan susah oleh Allah. Seakan-akan Allah nggak sayang kepada saya. Mungkin ketika saya mengadu kepada Anda, wahai makhluk Allah, mungkin Anda lebih sayang kepada saya. Maka berikanlah sebagian kepada saya apa yang ada pada diri Anda. Seakan-akan kita ingin mengatakan itu kepada hamba-hamba Allah SWT. Ini kaitannya dengan masalah akidah. Akidah, keyakinan bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah takdir dari Allah SWT. Yang di dalamnya Allah mengharapkan, atau yang Allah di dalamnya menginginkan kita untuk bersabar. Allah menguji kita, bukan Allah tidak sayang, tidak perhatian kepada kita, tapi karena kita datang ke dunia adalah dalam rangka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan kesusahan yang ditetapkan, yang merupakan nasib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hamba-hambanya, menjadikan itu sebagai alat untuk mencari belas kasihan manusia. Seakan-akan kita ingin mengatakan kepada Allah bahwa dia tidak sayang kepada kita. Mungkin manusia lebih sayang kepada kita daripada dia. Dan ini berbahaya. Secara akidah berbahaya. Kalau seandainya kondisi kita memang susah, dan meminta-minta kita jadikan sebagai alat untuk mencari sumber pendapatan untuk mengisi kebutuhan kita, maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, la tazalul mas'alatu fi 'abdin hatta yalqi Allah wa laysa ala wajhi muz'atul lahmi. Tidaklah ada meminta-minta pada diri seseorang, senantiasa ada pada diri seseorang, melainkan pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam kondisi di wajahnya tidak ada sekeping daging pun atau sepotong daging pun. Dia akan kembali kepada Allah dalam situasi tidak berwajah, tidak bermuka. Mau dibuang kemana muka saya? Kalau kita malu kepada seseorang, kita akan mengatakan itu. Maka nanti ketika kembali kepada Allah, orang-orang yang sering meminta kepada makhluk dan mengadukan nasib yang Allah tetapkan untuk dia kepada makhluk Allah SWT, ketika kembali kepada Allah seakan-akan dia tidak punya muka untuk menghadap Allah SWT. Malu kepada Allah SWT. Ini kalau memang kondisinya membuat dia harus meminta-minta. Bukan meminta ya, meminta-minta. Karena meminta-minta adalah sebuah sifat atau pekerjaan yang dijadikan sebagai rutinitas. Tapi kalau meminta itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang membutuhkan. Ini kalau seandainya memang kondisi tertentu membuat seseorang itu melakukan aktivitas meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, bagaimana kalau seandainya berpura-pura susah, berpura-pura miskin, atau berpura-pura mengalami kondisi tertentu, dijadikan sebagai alat untuk meminta belas kasihan manusia, maka ini dosanya double. Sudahlah dia secara akidah, seperti kita katakan, bahwa meminta atau mengadukan Allah kepada makhluknya adalah sesuatu yang tercela di sisi Allah SWT, dan di sisi lain dia juga telah menipu makhluk-makhluk Allah SWT dengan berpura-pura diberikan kesusahan oleh Allah SWT, padahal sebenarnya itu hanyalah sebagai profesi yang dia jalani untuk menumpuk kekayaan. Ada fenomena lain yang juga kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Asy-Sya'rawi,
di mana banyak masjid dan musola yang mohon maaf dijadikan sebagai alat untuk meminta-minta, atau untuk pembangunan atau untuk rehab dan segala macamnya digunakan jalan-jalan umum sebagai tempat untuk meminta-minta untuk pembangunan masjid. Memang membangun masjid adalah kesempatan bagi setiap orang ingin mendapatkan kebaikan akhirat. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Hadis Rasulullah SAW. Tapi menjadikan tempat umum yang dilewati oleh setiap orang, apalagi dengan kondisi dibuat seakan-akan jalan itu adalah milik tertentu, bukan milik umum, dan setiap orang yang lewati itu mendapatkan gangguan karena proses meminta-minta untuk masjid, maka ini pertama, ini menurunkan muruah masjid. Masjid yang kita yakini sebagai tempat yang suci, yang punya hormat, yang punya kehormatan, yang hormat kalau dalam bahasa Arab, maka itu harus kita jaga. Nah, tempat yang paling suci di bumi, di muka Allah ini adalah masjid, masjid Allah SWT, sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW. Maka menjadikan masjid sebagai, atau meminta-minta untuk masjid di jalan-jalan, itu seakan-akan menurunkan murah masjid. Kalau kita bandingkan dengan masjid yang ada pada zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi yang saat ini mewah, pada zaman Rasulullah SAW, lantainya hanyalah berupa tanah yang bercampur pasir. Pasir yang dijadikan sebagai lantai. Ketika sujud, kalau musim hujan, atau ketika ada hujan, maka bekas pasirnya akan menempel di jidat Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dindingnya atau pelepah kurma, tiang-tiangnya juga adalah pohon kurma atau pokok kurma. Begitu juga mimbar Rasulullah SAW juga adalah terbuat dari potongan pohon kurma. Jadi masjid kita jauh lebih baik dibandingkan dengan masjid pada zaman Rasulullah SAW. Musola kita juga lebih baik dibandingkan dengan masjid Rasulullah SAW. Karena yang paling penting dari masjid itu adalah sujudnya, bukan tempatnya. Karena masjid berasal dari kata-kata sajada yasjudu, artinya sujud. Apa gunanya masjid? Mewah, megah, penuh dengan segala macam fasilitas yang modern, akan tetapi di dalamnya tidak ada wajah yang sujud. Maka ini menurunkan muruah masjid. Dan kita perlu belajar dari saudara-saudara kita yang lain. Saya tidak pernah melihat ada gereja yang meminta di jalan-jalan. Saya tidak pernah melihat wihara yang meminta di jalan-jalan. Masa kita mau menurunkan muruah masjid? Yang kita katakan, yang kalau seandainya disinggung oleh orang lain, kita langsung emosi, aktivitas keagamaan kita langsung bangkit. Masa kita tidak menjaga muruahnya dengan menjauhkannya daripada potensi-potensi dipandang buruk oleh orang lain. Rumah ibadah yang lain pasti juga dibangun dengan donasi, pasti dibangun juga dengan sumbangan-sumbangan, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang tetap menjaga kehormatan rumah ibadah. Maka dari itu, ini sebuah fenomena, dan ini terjadi cuma di negeri kita. Mohon maaf, saya sampaikan, ini hanya di negeri kita, di mana jalan-jalan kadang-kadang sengaja dikondisikan dengan kondisi tertentu untuk meminta-minta di jalan. Dan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.